Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rismayani dari kelas manajemen G, NIM 3402190202. Mata pelajaran Ekonomi Manajerial hari Senin 18 Oktober 2021. Di pertemuan kelima, di sini saya akan menjelaskan penaksiran dan permintaan yang menjelaskan data penjualan produk Apple dan iPhone. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan penaksiran fungsi permintaan dengan teknik riset pasar dan analisis statistika, analisis regresi, dan koefisien determinasi, biasanya disebut metode tidak langsung. Pelaksanaan dan fungsi permintaan dengan teknik riset pasar dengan menggunakan dana Houston penjualan, yaitu selanjutnya penaksiran dan perakiraan permintaan. Sebelum lebih lanjut mempelajari penaksiran fungsi permintaan, terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara penaksiran dan perkiraan permintaan. Penaksiran fungsi permintaan terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara penaksiran dan perkiraan permintaan. Penaksiran fungsi permintaan merupakan proses untuk menentukan nilai koefisien suatu fungsi permintaan pada suatu produk. Pada sisi yang lain, perakiraan nilai-nilai permintaan suatu produk di masa yang akan mendatang. Perbedaan antara penaksiran dengan permataan permintaan dapat dijelaskan pada gambar berikut. Ada penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan. Dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, berdasarkan pada fungsi permintaan di atas, maka dapat diramaikan permintaan pada tahun 2013 adalah jika pada tahun 2012 harga produknya diturunkan kembali, maka jumlah permintaan produknya dapat diprediksikan pada tahun 2013 akan mengalami peningkatan berdasarkan 0,66667. Metode penaksiran permintaan. Metode tidak langsung. Metode tidak langsung merupakan metode yang menggunakan data yang telah diperoleh oleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statis untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk. Metode untuk penaksiran permintaan suatu produk yang berkategorikan metode tidak langsung adalah analisis regresi. Analisis adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Berikut merupakan karakteristik dari analisis regresi, antara lain: A. Untuk menganalisis regresi diperlukan minimal 2 data, yaitu data sebagai variabel bebas dan data sebagai variabel terikat. Contohnya ada di gambar ya. Tahun 2011, 2012 harganya tahun 2011 100, jumlahnya 30, 2012 harganya 70 dan jumlahnya 40. Di sini ada data yang digunakan dalam analisis regresi merupakan juga data runtut waktu time series dan data seksi silang. Cross-train data runtut waktu merupakan data yang dimiliki oleh suatu periode tertentu yang mencatat suatu periode tertentu, sedangkan data seksi silang merupakan data yang berasal dari beberapa perusahaan yang tercatat pada suatu periode tertentu. Sini ada contohnya, data penjualan produk Apple perusahaan A. Ada tahun, harga, dan jumlah. Selanjutnya ada penjualan produk Apple perusahaan A. Ada tahun, harga, dan jumlah sama. Di sini ada hitungan, tunjukkan dan tentukan data runtut waktu data seksi silang. Ada pembahasannya data peruntukan waktu. Data ditunjukkan pada tabel data penjualan dari perusahaan A dan perusahaan B. Sedangkan data seksi silang merupakan data gabungan antara data penjualan perusahaan A dan contoh mengenali data seksi silang dapat dilihat pada gambar berikut. Data seksi silang penjualan produk Apple di pasar.
Ada perusahaan A, ada tahunnya, ada harga dan jumlah, dan ada pembahasan B. Aplikasi analisis regresi secara matematis, analisis regresi persamaan regresi dapat digunakan sebagai berikut. Ada Y sama dengan A tambah B, X, di mana Y variabel terikat dan X variabel bebas, A konstanta, dan B koefisien arah garis kurva terikat sensitivitas. Rumusnya ada di sini, bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini ada perusahaan A, ada harga dan jumlah. Di sini ada pembahasannya. Dan di sini ada perusahaan B berdasarkan pada perhitungan di atas itu diketahui fungsi permintaan adalah Y sama dengan 1280 atau 0,16 kali atau X sama dengan 1280 dikurangi 0,116 P. Selanjutnya perusahaan B, di sini ada kejelasannya. Yang kedua, selanjutnya ada gabungan dari perusahaan A dan perusahaan B. Di sini ada contohnya 5,6. Ada data produk Lohat dan pasar Bantar Kalong. Di sini juga ada data produk Lohat penjualan produk iPhone di pasar. Ada perusahaan A, Karang Nunggal, ada tahun dan harga dan jumlah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.